Motivasi Pagi masih bersama dengan sosok inspiratif kita. Ada Pak Soleh Asnawi yang merupakan anak petani, lahir di Banding Agung, Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pak Soleh, ini kan saya tertarik ya dengan background dari Pak Soleh yang merupakan pengusaha sukses. Tadi kita sudah singgung sedikit mengenai perjalanan bisa sampai usahanya sukses seperti saat ini. Mungkin Pak Soleh bisa cerita lagi, Pak, kemudian usahanya dimulai gitu, apa sektor yang ditekuni oleh Pak Soleh begitu, dan kenapa milih sektor itu, Pak? Ya, saya pertama tentu cari teman dulu ya, cari teman, kebetulan kenal teman dan berkoalisi dengan itu, diajak untuk usaha. Dan saya usaha yang pertama sekali kita itu adalah pengadaan lahan. Jadi kontraktor untuk pengadaan lahan bagi developer. Sampai pada akhirnya tadinya developer kecil sampai developer besar, developer nasional, kita jadi pengadaan lahan. Jadi kontraktor untuk khusus pengadaan lahan. Karena pada dasarnya kalau mereka itu untuk membebaskan lahan, kalau dari pengembang itu sendiri yang langsung, itu tidak ada jaminan untuk mereka. Tapi kalau melalui kontraktor, tentu kontraktor ini akan menjamin 100% tentang keadaan fisik daripada lahan yang dibebaskan itu. Itu yang mendasari Pak Soleh kemudian terjun ke usaha di pengadaan lahan itu, Pak? Ya, pengadaan lahan itu. Selain pengadaan lahan, adakah sektor lain yang kemudian ditekuni oleh Pak Soleh? Setelah kita berhasil, pengadaan lahan berhasil itu berapa tahun ya, dan akhirnya hasil-hasil itu kita kumpulkan, kita untuk membuka usaha pribadi. Usaha pribadi, usaha di rumahan, yaitu misalnya salah satu usaha wisata. Wisata religi kita buka, wisata kuliner juga kita buka, ada pemancingan, dan cukup terkenal di daerah Tangerang Selatan itu, Lubana Sengkol. Sekaligus terakhir kita juga buka manasik haji. Miniatur dari Mekah, ya, Ka'bah dan lainnya sebagainya, itu untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang akan berangkat haji. Kita siapkan sarana-prasarananya ada di situ. Oh gitu. Kalau wisata religi apa sih, Pak, spesifiknya yang dijalankan? Religi itu ada di Bogor. Itu ada keramat tua. Kebetulan kita beli tanah, ada keramat tua ada di situ. Dan sekaligus ada beberapa pesantren, misalnya pesantren, kami adakan pesantren dan macam-macam ya terkait dengan untuk Islam ya, itu kita ada di sana. Ini kalau saya lihat sektor-sektor usaha yang dijalankan oleh Pak Soleh nggak cuman soal untuk bisnis aja atau usaha saja ya, Pak, tapi banyak juga yang memberikan edukasi untuk masyarakat luas, mulai dari tadi wisata religi, kemudian ada manasik haji ya, Pak, untuk memberikan edukasi juga ya, Pak ya. Jadi kecuali memberikan edukasi, kalau seperti wisata religi dan itu pesantren itu di Bogor itu khusus, itu gratis kita. Itu sebagai kompensasi kita atas hasil-hasil yang kita dapatkan. Itu kalau istilah dalam undang-undang itu CSR, kalau kami itu memang ada kewajiban sebagai orang mukmin ya, Islam, mengeluarkan bagian daripada hasilnya. Nah itu kita prioritaskan di situ. Nah jadi di Bogor itu kan betul-betul santri segala macam makan gratis, apa semua tidak ada biaya. Dan kita lengkapi semua fasilitasnya ada di situ. Jadi memang memberikan manfaat bagi masyarakat luas luas. Nah, bicara soal manfaat, Pak, ini kan dengan usaha dari Pak Soleh tentunya juga banyak membuka lapangan-lapangan begitu. Nah, kalau Pak Soleh nih dalam membuka lapangan kerja bagi ratusan orang ini seperti apa? Ya, seperti tadi saya katakan di Tangerang Selatan itu kita membuka wisata ya, wisata kuliner. Ada lengkap di situ, besar sekali, ada 10 hektar itu. Itu kita khusus untuk membantu masyarakat sekitar. Untuk mereka bisa bekerja. Bukan saja anak-anak sekolah yang tamatan sekolah, nenek-nenek yang tua-tua yang gak ada kerjaan kita minta untuk nyapu, untuk apa. Karena pada dasarnya kita ingin setengah sosial lah untuk mereka, sebagai tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan yang ada. Termasuk di manasik haji itu kita buat sedemikian rupa, dan itu melibatkan orang lingkungan semua. Nah, kecuali untuk memotivasi mereka supaya lebih
agamis itu, dan mereka juga bisa menghasilkan di sana. Gitu. Oke. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab sosial dari Pak Soleh. Betul, Pak Soleh, ini juga saya sempat melihat di buku biografi dari Pak Soleh nih, yang memang sempat disampaikan soal filosofi hidup yang terus menjadi pegangan dari Pak Soleh. Nah, ini boleh di-sharing nggak ke pemirsa TV One juga? Banyak yang penasaran, filosofi apa sih Pak? Ya, filosofi yang namanya hidup dalam untuk kemakmuran kita, untuk keinginan kita, ya tentu kita kalau dalam Islam itu innamal amalu binniyati. Jadi segala pekerjaan itu hendaknya dimulai dengan niat, dan insya Allah dengan niat baik, niat ibadah, inspirasi itu akan turun. Dan itu, jadi segala kerjaan, segala apapun tindakan saya, selalu saya dimulai dengan niat ibadah. Itu. Oke. Itu Semuanya diawali dengan niat ibadah, dan tentunya juga dengan mindset yang baik ya Pak, Baik, agar yang betul. dilakukan ke depannya bisa Iya, baik. hati harus clearance. Harus hati harus girang. Iya, jangan ada dendam sama orang, ada ini. Insya Allah kalau memang orang-orang itu berangkat dari hati yang bersih, hati yang itu, karena hati itulah yang akan, saya punya keyakinan bahwa hati itulah yang akan menimbulkan ekspresi di wajah kita. Iya. Iya, air muka di wajah kita akan kelihatan. Luar biasa. Dari clearance hati. Wah. Tapi kalau hatinya kusut, pasti mukanya Pasti kelihatan ya kusut. Pak ya, kusut juga. Nah, kalau dia kusut, otomatis orang tidak tertarik untuk berbicara dengan kita. Betul. Kalau seorang sudah tidak tertarik berbicara dengan kita, otomatis kita juga nggak akan mendapatkan jalan rezeki dari orang itu. Luar biasa, Pak Soleh. Saya masih pengen berbincang dengan Pak Soleh, khususnya Pak Soleh yang terjun ke dunia politik. Nanti kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di Inspirasi Pagi.